Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, pada bagian kedua ini yang akan kita bahas adalah tentang operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan melingkupi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan operasi campuran dalam bentuk pecahan. Yuk kita belajar matematika. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Nah, bentuk penjumlahan pecahan berarti A per B ditambah C per D dapat dioperasikan atau dihitung apabila memiliki penyebut yang bernilai sama. Di sini berarti B sama D yang sebagai penyebut karena bagian bawah. Nah, jika penyebutnya berbeda atau B sama D-nya itu berbeda, maka harus dicari KPK-nya terlebih dahulu. Jika pecahannya ada 3, maka KPK dari penyebutnya itu kita cari terlebih dahulu. Contohnya di sini ada 1/4 ditambah 2/4. Nah, 1/4 sama 2/4 ini bisa dijumlahkan karena memiliki bagian yang sama. Ini kan 1 dibagi 4, jadi besarnya tiap bagian ini bernilai sama, dan ini 2/4 yang diarsirnya 2 dari 4. Maka jika dijumlahkan hasilnya adalah 3/4. Satu yang ini, duanya yang ini. Jadi yang diarsir itu ada 3 dari 4, berarti 3/4. Yang kedua ada 1/3 ditambah 1/2. Nah, 1/3 sama 1/2 ini tidak bisa langsung dijumlahkan karena eh, memiliki bagian yang luasnya berbeda. Ini 1 dibagi 3 ya, ukuran batang yang ini sama yang ini itu berbeda, maka kita nggak bisa langsung menjumlahkannya. Nah, caranya itu adalah mencari KPK 3 dan 2. 3 penyebut dan 2, yaitu 6. Nah, karena KPK 3 dan 2 itu adalah 6, maka yang tadinya 3 bagian harus dibuat jadi 6 bagian. Berarti ini setiap bagian ini dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Ini satu wilayah ini harus dibagi 3 berarti biar jadi 6 bagian. Maka hasilnya itu bakal seperti ini. Nah, jika kita menilik yang ini, wilayah yang biru ini kalau dirubah ke sini itu bakal ngambil 2 bagian. Jadi 2/6 karena totalnya 6. Kalau yang ini setengah ya, berarti 3 bagian yang ini. Makanya jika dijumlahkan adalah seperti ini, yaitu 5/6. Contoh penjumlahan pecahan. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Bisa dijumlahkan karena penyebutnya itu sudah sama, yaitu sama-sama 4. Tinggal atasnya saja dijumlahkan 1 tambah 2, yaitu 3. Yang kedua 1/2 ditambah 1/6. Nah, ini tidak bisa langsung dijumlahkan karena memiliki penyebut yang berbeda. Maka kita cari KPK 2 dan 6, yaitu 6. Maka kita rubah ke dalam bentuk 6. Nah, ini didapat dari 6 ya. 6 dibagi 2, yaitu 3, terus dikali 1, yaitu 3. Jadi 6 dibagi 6, yaitu 1 dikali 1, hasilnya 1. Ditotalkan hasilnya adalah 4/6. Karena 4/6 ini bisa disederhanakan, jika dibagi 2 hasilnya adalah 2/3. Lanjut, 1/3 ditambah 2/5. Berarti kita cari KPK dari 3 sama 5 terlebih dahulu. 3 sama 5 itu KPK-nya adalah 15. Maka nanti 15-nya dibagi 3 terus dikali 1 sama 15-nya dibagi 5 terus dikali 2. Hasilnya itu adalah 5/15 ditambah 6/15. Dijumlahkan hasilnya adalah 11/15. Karena tidak bisa dijumlahkan, maka cukup sampai sekian. Selanjutnya 4 ditambah 3/7. Nah, untuk operasi penjumlahan 4 ditambah 3/7 itu ada dua cara. Cara yang pertama, 4 ditambah 3/7 itu kita bisa gabungkan jadi 4 3/7.
Nah, 4 3/7 itu bentuk dari pecahan campuran. Maka bisa dioperasikan 4 dikali 7 yang bawah terus ditambah yang 3 yang atas. 4 kali 7 ditambah 3 per penyebutnya tetap sama 7. Hasilnya itu adalah 31/7. Sedangkan cara yang kedua yaitu 4 plus 3/7. 4 itu sebenarnya sebuah pecahan, yaitu dari pecahan 4/1. Karena 4 dibagi 1 itu adalah 4. Bentuk per atau pecahan itu kan hampir sama seperti pembagian, makanya 4/1 ditambah 3/7. Di sini kita cari KPK-nya, 1 dan 7 itu adalah 7. Terus bentuknya kita rubah ke dalam bentuk 7. 7 bagi 1 dikali 4, 28/7. 7 bagi 7, 1 kali 3 yaitu 3. Setelah itu dijumlahkan, hasilnya adalah 31/7. Untuk pecahan campuran, untuk pecahan campuran ini bisa dijumlahkan secara langsung 3 sama 1-nya. Atau dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di sini dicontohkan dirubah ke dalam bentuk penjumlahan biasa saja. 3 ditambah 1, yang ini 2/7 ditambah 1/2. Yaitu 4 ditambah, nah ini 4/14 ditambah 7/14 itu dari KPK 7 dan 2. Maka hasilnya 4 ditambah 11/14. Dijumlahkan hasilnya adalah 4 11/14. Nah, sekarang gimana yang 3 pecahan? Nah, berarti di sini karena penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. KPK dari 3, 5, dan 6 yaitu 30. Maka dirubah ke dalam bentuk 30. Setelah itu dijumlahkan, hasilnya adalah 49/30. Selanjutnya ke pengurangan pecahan. Bentuk pengurangan pecahan A per B dikurangi C per D dapat dioperasikan atau dihitung apabila penyebutnya sama seperti yang penjumlahan tadi, yaitu bernilai sama. Jika tidak, harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Kita di sini contohkan, ini adalah pecahan 3/4 dikurangi 2/4. Berarti ini ada 3, tapi diambil 2 yang ini. Berarti sisa yang ini saja ya. Yaitu hasilnya 1/4. Karena memiliki penyebut yang sama, berarti bisa langsung diselesaikan. Kalau yang ini 2/3 dikurangi 1/2. 2 dari 3 sama dikurangi 1/2. Ini tidak bisa langsung dikerjakan. Karena yang ini setiap satu wilayah dibagi 3, ini satu wilayah dibagi 2. Nah, maka disamakan terlebih dahulu. KPK dari 3 sama 2 itu adalah 6. Maka dibagi seperti tadi, dibagi 6 wilayah. Nah, kalau dibagi 6 wilayah ini, 2 wilayah ini jadi 4. Sedangkan yang ini, satu wilayah ini jadi 3, berarti 4/6 dikurangi 3/6. Hasilnya itu adalah 1/6. Sekarang kita ke contoh pengurangan pecahan. 1/3 dikurangi 2/3. Karena penyebutnya udah sama, yaitu 3, maka kita bisa langsung selesaikan. 1 kurangi 2, yaitu negatif 1. Karena penyebutnya 3, berarti per 3. Hasilnya negatif 1/3. Kedua, 2/3 dikurangi 2/5. KPK dari 3 sama 5 itu adalah 15. Maka kita rubah ke dalam bentuk 15. 15 dibagi 3 dikali 2 yaitu 10. 15 dibagi 5 itu 3 dikali 2 yaitu 6. 10 kurangi 6 yaitu 4/15. Selanjutnya 2 dikurangi 3/5. 2 ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 2/1 dikurangi 3/5. KPK dari 1 dan 5 itu adalah 5.
maka kita rubah ke dalam bentuk per 5 seperti tadi. Biasa caranya 10 kurangi 3 yaitu 7 per 5. Selanjutnya kita ke perkalian pecahan. Operasi perkalian pecahan artinya perkalian suatu bilangan dengan pecahan. Nah, itu bisa bilangan bulat dengan pecahan atau bilangan pecahan dengan pecahan. Nah, jika ada bentuk seperti ini, A per B dikali C per D, maka atas kali atas, A kali C, B dikali D, bawah kali bawah. Nah, perkalian dua pecahan dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang, berarti A kali C, dan penyebut dengan penyebut, yaitu B kali D. Langsung saja ke contohnya. 1 per 4 dikali 2 per 5. Berarti yang atasnya itu 1 dikali 2, bawahnya 4 kali 5. Hasilnya itu adalah 2 per 20, yaitu 1 per 10. Nah, jika ada yang ingin menggunakan cara pencoretan juga nggak apa-apa. Berarti 1 kali 2 per 4 kali 5 itu kan bisa disederhanakan. 2 sama 4 itu bisa disederhanakan, bisa sama-sama dibagi 2. Ini 1, yang ininya 2. Maka 1 kali 2 itu 1, 2 kali 5, 10. Itu juga boleh. Itu lebih mempermudah. Selanjutnya, 1 per 2 dikali 3 per 5. Berarti atas kali atas, 1 kali 3, bawah 2 kali 5. Yaitu 3 per 10. Karena tidak bisa disederhanakan lagi, cukup sampai sini saja. Selanjutnya, 2 dikali 3 per 7. Nah, ingat, 2 itu sama aja 2 per 1. Ya kan, berarti nanti 2-nya dikali 3, 1-nya dikali 7. Karena 1 dikali 7 itu tidak berpengaruh, hasilnya tetap 7, maka cukup 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6 per 7. Nah, ini juga sama saja, karena 3 itu sama aja 3 per 1, maka setiap ada bilangan bulat, maka dikalikan dengan yang atasnya saja, yaitu 4 kali 3 per 5, yaitu 12 per 5. Lanjut, 3 1 per 5 dikali 1 1 per 2. Nah, khusus untuk pecahan campuran harus kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Maka 3 1 per 5 itu 16 per 5 dikali 1 1 per 2 itu adalah 3 per 2. Boleh pakai cara pencoretan atau kita kalikan seperti biasa. 16 dikali 3 yaitu 48, 5 kali 2 itu 10. Disederhanakan bisa dibagi 2, maka hasilnya adalah 24 per 5. Selanjutnya 2 per 3 dikali 4 per 5 dikali 1 per 6. 2 kali 4 kali 1 per 3 kali 5 kali 6. Hasilnya adalah 8 per 90 dibagi 2, hasilnya adalah 4 per 45. Lanjut, kita ke pembagian pecahan. Membagi dengan pecahan sama artinya dengan mengalihkan dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Contohnya A per B dibagi C per D. Maka hasilnya itu sama aja A per B dikali D per C. Nah, khusus yang ada di belakang dari pembagi, yang ini berarti. Nah, ini akan dibalik, terus operasi pembagian itu berubah jadi perkalian. Kan C per D-nya jadi D per C yang ini ya. Nah, ini wajib dibalik kalau operasi pembagian. Jadi yang posisinya di belakang itu dibalik. Contoh pembagian pecahan. 1 per 4 dibagi 2 per 5. Nah, posisi yang di belakang itu adalah sini. 2 per 5. Maka 1 per 4-nya tetap dikali kebalikan dari 2 per 5, yaitu 5 per 2. Terus kita dikalikan biasa, hasilnya itu 1 kali 5 itu 5, dan 4 kali 2 yaitu 8. Nah, untuk 2 dibagi 3 per 7. Maka dibalik 2 dikali 7 per 3. 2 dikali 7 per 3, hasilnya itu adalah 14 per
3. Lanjutnya 4/5 dibagi 3. Nah, ini kan bilangan bulat biasa. Ini gimana dibaliknya? Ingat, 3 itu sama aja 3/1. Karena 3/1, maka dibalik hasilnya itu adalah 1/3. Setelah dikalikan biasa, hasilnya adalah 4/15. Lanjutnya 3 1/5 dibagi 1 1/2. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, setelah itu dibalik. Jadi 16/5 dikali 2/3. Hasilnya itu adalah 32/15. Lanjutnya kita ke perpangkatan pecahan, di mana perpangkatan pecahan itu merupakan perkalian berulang sebanyak M kali, tergantung dari pangkatnya. Jadi kalau A per B pangkat M, hasilnya itu adalah A per B dikali A per B dikali A per B dikali titik-titik dikali A per B sebanyak M-nya. Nah, dalam hal ini, A per B itu dikatakan bilangan pokok atau basis, dan M-nya itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Lanjut, contoh perpangkatan pecahan. 2/3 pangkat 4, berarti 2/3-nya sebanyak 4 kali. 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Hasilnya itu adalah 16/8. Ini perkalian biasa ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16, 3 kali 3 kali 3 kali 3, yaitu 81. Selanjutnya, negatif 2/5 pangkat 2. Berarti negatif 2/5 dikali negatif 2/5. Nah, negatif dikali negatif, hasilnya itu adalah positif ya. 2 kali 2 itu 4, 5 dikali 5 itu adalah 25. Selanjutnya, negatif 2/5 pangkat 3. Maka negatif 2/5-nya sebanyak 3 kali. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif kan positif. Dikali negatif berarti hasilnya negatif lagi. 2 kali 2 kali 2 itu 8, 5 kali 5 kali 5 itu 125. Jadi hasilnya adalah negatif 8/125. Nah, kita perhatikan contoh yang kedua dan yang ketiga. Ini sama-sama pecahan yang berbentuk negatif, yang bertanda negatif. Tapi hasilnya kok beda? Di sininya tandanya positif, di sini tandanya negatif. Nah, itu bisa dilihat dari pangkatnya ya. Ini 2, ini 3. Jadi kalau pangkatnya genap, itu bakal hasilnya positif. Dan jika pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Nah, kesimpulannya di sini bilangan pecahan negatif, jika dipangkatkan ganjil hasilnya itu negatif, dan jika dipangkatkan genap hasilnya adalah positif. Selanjutnya, kita bahas ke operasi hitung campuran, di mana pengerjaan operasi hitung campuran ini dalam bentuk pecahan itu sama seperti operasi hitung bilangan bulat. Jadi yang pertama itu kita mengutamakan tanda kurung, terus perpangkatan, ketiga perkalian dan pembagian, tapi dikerjakan dari sisi yang paling kiri terlebih dahulu. Setelah itu penjumlahan dan pengurangan, sama dari sisi yang paling kiri terlebih dahulu. Contoh operasi hitung campuran pecahan. Yang pertama 4/5 dikali 2/3 ditambah 3 1/2. Di sini kan ada perkalian, ada penjumlahan. Nah, harusnya kan perkalian terlebih dahulu, tapi karena ada tanda kurung, 2/3 ditambah 3 1/2, maka yang dikerjakan itu yang di dalam kurung terlebih dahulu. Sama dengan, ini dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 7/2. Setelah itu, kita jumlahkan, kita samakan KPK-nya, yaitu 6. 2 sama 3 itu KPK-nya 6. Terus dirubah ke dalam bentuk 6. Hasilnya itu adalah 25/6. Dari 4 ditambah 21.
Nah, kalau bentuknya udah seperti ini, bisa dikalikan, yaitu 100 per 34 dikali 25, yaitu 100. 5 dikali 6 itu adalah 30. 100 per 30 disederhanakan dibagi 10, hasilnya adalah 10 per 3. Selanjutnya, 2 per 3 pangkat 2 dikurangi 4 per 5 dibagi 9 per 15. Nah, di sini 2 per 3 pangkat 2 itu 2 per 3 dikali 2 per 3 dikurangi 4 per 5 dibagi 9 per 15. Nah, karena ini bentuknya udah sama, nah ini kita bisa langsung kerjakan ya. 2 per 3 sama 2 per 3, 4 per 5 dibagi 9 per 15. Nah, berarti dibagikan sama jadi kali. Setelah itu hasilnya adalah 2 per 3 kali 2 per 3 itu 4 per 9. 4 kali 15 itu 60 dan 5 kali 9 itu 45. Kita samakan penyebutnya, yaitu KPK-nya adalah 45. 45 dibagi 9 itu 5, dikali 4 itu 20. Maka 20 dikurangi 60 itu adalah negatif 40 per 45. Jika disederhanakan hasilnya itu adalah negatif 8 per 9. Selanjutnya, contoh ketiga, Agus menerima gaji sebesar Rp2.100.000 setiap bulannya. Sebelum menerima gaji, ia mendapatkan potongan, yaitu 3 per 40 dari gajinya. Gaji yang diterima Agus setelah dipotong adalah, nah berarti jawab, potongan gajinya itu sebesar 3 per 40 dari total gaji. Total gajinya itu adalah 2.100.000. 2.100.000 dikali 3 per 40, hasilnya itu adalah 157.500. Berarti gaji yang diterima Agus itu total gaji sebesar 2.100.000 dikurangi yang ini 157.500. Maka hasilnya itu adalah Rp1.942.500 yang diterima oleh Agus setelah dipotong. Cukup sekian materi tentang bilangan pecahan bagian kedua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.